Halo, hari ini aku bakal sharing gimana sih biar bisa berani kemana-mana sendiri tanpa takut pemikiran orang lain. Di video aku yang sebelumnya juga ada yang komen kayak gini. Ngomongin soal pede. Pede bukan berarti kepedean, kamu ngerasa kamu lebih baik dari siapapun. Bukan. Tapi pede itu lebih ke kamu percaya sama kemampuan diri kamu sendiri. Kamu percaya kalau kamu bisa, kamu berani, kamu mampu, kamu bisa ngelakuin apapun sendiri tanpa bergantung sama orang lain. Dan yang lebih penting adalah kamu nggak mencela atau menghina diri kamu sendiri. Yang intinya kamu always percaya sama kemampuan diri kamu sendiri. Gimana sih biar kamu bisa nggak bergantung lagi sama orang lain? Walaupun pasti ada beberapa hal besar yang kamu juga masih bergantung lah sama orang. Misalnya sama ortu, sama keluarga, sama kakak, atau sama adik kamu. Biar nggak bergantung sama orang lain, kamu harus bisa ngelakuin hal-hal kecil ataupun hal sepele sendirian dulu. Misalnya ke warung sendiri, potong rambut di salon sendiri, ke toilet pas lagi di sekolah ataupun di kampus sendirian, terus bawa kendaraan sendiri, masak sendiri. Ya masak nggak perlu jago masak sih ya, yang basic-basic aja. Yang penting kamu nggak ngandelin orang lain ataupun nyuruh orang. Biasanya ya kakak-kakak nih suka nyuruh adeknya kan. Minimal kamu harus bisa dulu. Ya, misalnya masak mie, masa nggak bisa, ataupun goreng telur masih takut minyak. Ya, itu hal basic dan kamu harus bisa dulu hal-hal sepele sebelum bisa me time keluar sendiri ataupun traveling keluar kota, bahkan keluar negeri sendiri. Kamu harus bisa dulu semua hal-hal kecil, hal-hal sepele sendiri, biar kamu gak ada rasa takut pas mau keluar melangkah dari rumah. Dulu aku kira berani kemana-mana sendiri itu hal yang biasa, ya misalnya pesan makanan sendiri, potong rambut sendiri, ke toilet sendiri, berani bertanya pas lagi sesat di jalan atau apapun itu. Ternyata itu hal yang banyak orang belum bisa, terutama anak-anak remaja zaman sekarang. Misalnya kalian baru awal-awal pengen nyobain buat bisa ngelakuin hal-hal sepele ini, mungkin terasa berat ya, karena belum terbiasa. Tapi coba biasain, dan kalian akan ngerasa perubahan besar dalam hidup kalian. I'm here to help you. Walaupun kita makhluk sosial yang selalu butuh sama orang lain, tapi kita tetap harus bisa beberapa hal basic, hal-hal kecil, hal-hal sepele lah. Kita harus bisa ngelakuin sendiri, karena nggak selamanya kita hidup sama orang lain, dan mungkin suatu waktu kita bakal berakhir sendirian. Kita nggak ada yang tahu pokoknya ya. Ya prepare aja dari sekarang. Harus mandiri. Apalagi anak SMP, SMA. Sekarang banyak banget yang misalnya mau pesen makanan aja nyuruh temennya. Pesen dong, lo yang pesen, lo yang pesen. Jangankan SMP, SMA, teman kuliah aku aja masih ada yang kayak gitu. Lagi di cafe, mau minta wifi nih. Ya, terus pada gak berani nanya dong. Akhirnya aku yang nanya. Kalau dipikir-pikir, ngapain takut sama manusia? Ngapain gak enak ataupun malu buat bertanya? Kan sama-sama manusia ya. Mereka penjual ataupun karyawan juga manusia, dan kita juga manusia. Kita nanya gak bakal dimakan kok sama mereka, atau tiba-tiba dipukul gitu kan, gak mungkin ya. Jadi ya udah tanya aja santuy, kayak nanya ke temen atau kayak nanya ke keluarga gitu kan, santai ngomongnya. Gak perlu takut, gak perlu gak enak, gak perlu takut disinisin sama karyawan ataupun penjual. Kalau diingat-ingat dulu aku juga masih suka takut-takut sih, karena aku memilih teman yang tepat. Kayak aku suka temenan sama orang yang lebih dewasa dari aku, yang orangnya pemberani. Akhirnya ketularan tuh ke aku. Dulu aku pas SMA, aku pernah kerja di sebuah kafe. Aku kerja di kafe itu sama teman aku. Nah, teman aku nih orangnya pemberani banget. Kan sebagai karyawan kafe, kita harus ngorder menu orang, harus berkomunikasi lah sama orang. Dan dia tuh sangat-sangat berani. Sampai aku dulu bilang ke dia, kakak aja yang order. Aku malu. Aku pokoknya semalu itu dulu. Sampai dia bilang, enggak, dimakan kok sama orangnya nggak jahat kok, order sana. Akhirnya aku ngeberaniin diri aku buat ngorder, buat ngobrol sama orang baru yang bahkan aku nggak kenal, demi kerjaan, demi duit. Kalau kayak gitu, kalau aku malu terus ya bisa-bisa aku dipecat kan sama bos aku. Ya udah, aku memberanikan diri aku. Lama-lama ya udah terbiasa tuh buat ngobrol sama orang. Tahu nggak sih, dulu tuh aku selalu dibilang gini, kakak jutek, kakak sinis, karena aku tuh ngomongnya nggak sambil senyum, muka datar. Ya
Kita sebagai seorang karyawan pasti ingin menjadi karyawan yang terbaik kan. Kita pengen kerja dengan profesional dan baik. Masa mau terus-terusan cemburut, yang ada bikin pelanggan lari gak sih? Jadinya aku belajar deh senyum sambil order. Ya walaupun awalnya awkward, tapi lama-lama ya terbiasa. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa seberani itu. Ya maksudnya seberani sekarang, walaupun gak seberani-berani banget lah. Tapi setidaknya aku udah bisa ngelewatin fase malu-malu tanpa alasan. Mungkin karena beberapa pengalaman kerja, lomba di sekolahan. Nah, dulu aku punya all shop. Aku jualan lotion gitu kan. Terus misalnya ada pembeli yang mau beli, aku yang ngantar ke tempat mereka. Jadi mau gak mau aku harus bisa baca maps kan. Nah, walaupun sering nyasar, aku nggak nyerah. Aku tetap kayak nanya ke orang misalnya, jalan ini di mana ya Pak? Jalan ini di mana ya Kak? Jalan ini di mana ya Bu? Ya pokoknya sampai aku nemuin rumah orang yang beli lotion aku tadi. Walaupun nyasar, walaupun dulu emang sebuta itu sama maps, aku nggak peduli. Aku tetap terobos aja, nggak takut. Dan ambil jam yang terang juga, pas cuaca lagi terang-terangnya, jam siang. Jadi pengantarannya tuh pas siang. Kalau misalnya malam agak takut nggak sih, misalnya nyasar. Jadi balik lagi ke zona nyaman. Nah, zona nyaman lu nih misalnya, lu enaknya rebahan, gak ngapa-ngapain. Terus lu enaknya kemana-mana ditemenin. Misalnya ke toilet pas lagi di kampus, ataupun di sekolah. Ataupun zona nyaman lu nih, lu udah terbiasa kemana-mana dianterin, ataupun naik gojek kemana-mana. Coba deh lu pikir, misalnya uang gojeknya lu tabung. Udah berapa tuh yang bisa lu tabung? Pasti banyak kan? Daripada gitu, mending lu belajar bawa motor sendiri, belajar kendaraan. Jadi lu gak mau belajar kendaraan karena lu pernah jatuh ataupun lu takut jatuh. Mau sampai kapan kayak gitu? Kalau lu takut terus, lu gak bakalan berkembang. Tanemin di otak lu kalau lu tuh orang yang pemberani. Jangan dikit-dikit takut jatuh, takut lecet. Itu victim mindset gak sih? Dikit-dikit takut, lemah sih. Walaupun lu cewek, lu harus berani. Ya fine-fine aja sih, misalnya lu mau ngegojek, lu banyak duit, lu mau ngegojek sampai kapanpun itu gak masalah. Tapi kita gak tahu, misalnya suatu hari nanti di suatu keadaan lu diharuskan buat bisa bawa kendaraan sendiri. Itu gimana? Lu gak bakalan tahu. Tapi yang lu harus tahu, lu harus persiapkan diri lu dari sekarang. Lu harus bisa semuanya sendiri. Lu harus bisa hal-hal basic. Apalagi di zaman sekarang. Misalnya orang zaman dulu, kebanyakan yang perempuan ya, kebanyakan gak bisa bawa kendaraan. And that's okay sih, emang zaman dulu. Tapi kalau di zaman sekarang, lu gak bisa bawa kendaraan, ataupun lu gak bisa make Microsoft Word, ataupun ya skill-skill yang seharusnya bisa di zaman sekarang, itu kayak aneh. Skill berkomunikasi sama orang lain gak perlu jago-jago banget. At least lu tahu cara menyampaikan pendapat lu tahu cara ngobrol dengan baik. Lu harus persiapkan diri lu dari sekarang, karena hidup gak cuman gini-gini aja. Hidup tuh melintang-lintang, bengkok-bengkok, gak lurus aja. Jadi lu harus benar-benar persiapin diri lu. Mental, pikiran, mental lu lah terutama harus lu persiapkan dari sekarang dengan matang. Kita hidup gak selamanya sama orang tua kita. Pada masanya mereka menua ataupun meninggalkan kita, ya kita gak tahu. I'm sorry, but this is the fact. So please, beraniin aja buat keluar dari zona nyaman lu. Jangan takut, jangan ragu, jangan takut gagal, jangan takut salah. Karena sebenarnya kita belajar dari kesalahan gak sih? Nggak semua orang ngelakuin satu hal langsung bener, enggak. Pasti ada gagalnya dulu, pasti ada salahnya dulu. Dan kita harus melewati semua proses itu buat menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Lu tuh pintar, cuman lu gak cukup berani aja buat keluar dari zona nyaman lu. Apalagi misalnya lu berani keluar dari zona nyaman lu, pasti bakalan jadi lebih keren dan attractive. Jadiin kebiasaan baik yang sebenarnya lu gak nyaman menjadi your comfy habit. Belajar hal-hal baru, biasain deh buat lakuin hal-hal kecil yang bisa membawa perubahan besar ke dalam hidup lu. Jangan mau stuck. Nih ya, gue share 4 tips buat lu yang pengen
keluar dari zona nyaman dan bisa kemana-mana sendiri, berani, pede, tanpa takut pemikiran orang lain. Yang pertama, pakai pakaian yang wangi, bersih, rapi. Misalnya lu mau keluar, jangan acak-acakan, karena biar lu nggak malu nih, biar lu pede, lu pakai outfit favorite lu. Kalau kayak gitu kan enak ya dilihat. Misalnya lu berpakaian aneh, pasti jadi sorotan gak sih? Kalau misalnya lu berpakaian yang normal, yang rapi, orang-orang juga bakalan cuek. Orang-orang ngelihatnya ya biasa aja. Kalaupun misalnya diliatin ya mungkin karena lunya cakep, lunya wow, amazing, bukan karena lunya freak atau apa kan. Jadi pas lagi keluar sendiri, berpakaianlah dan berpenampilanlah sebaik mungkin. Pernah gak sih misalnya lagi keluar dengan pakaian yang ngasal, terus tiba-tiba ketemu orang yang lu kenal? Malu gak sih? Kalau misalnya lu udah rapi, tiba-tiba ketemu sama orang yang lu kenal, gak bakalan malu kan? Malah kayak pede aja gitu buat nyapa hai gitu. Yang kedua, yaitu dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya ke Indomaret sendiri, ke warung sendiri, belanja keperluan pribadi sendiri, potong rambut sendiri, ke toilet sendiri. Ini yang paling penting. Jangan apa-apa minta temenin temen lu. Jangan. Terus ini paling efektif. Lu jogging di sekitaran rumah lu sendirian, ataupun misalnya lu punya sepeda, lu sepedaan aja sendirian. Ini benar-benar efektif sih. Jadinya lu belajar buat lebih cuek sama sekitar lu. Cuek juga bukan berarti lu nggak peduli ya misalnya ada bahaya, enggak. Maksudnya kayak ya udah lu nggak peduli misalnya mau diliatin, mau dijulitin sama orang, toh lu nggak ngerugiin mereka. Kalau misalnya lu masih malu buat jogging atau sepedaan di sekitar rumah lu, ya udah lu pakai masker, pakai hoodie, pakai topi, pakai earphone, nggak apa-apa. Yang penting lu terlatih dulu buat bisa kemana-mana sendiri. Ntar juga lama-lama pede kok, bakalan pede buat ngelepas masker atau ngelepas topi. Seriusan ini mah, soalnya aku juga dulu kayak gitu. Aku nggak suka sama berat badan aku yang dulu, jadi aku beraniin buat jogging di sekitar rumah. Karena kalau ngajak temen aku tuh sukanya jalan, dia nggak suka jogging. Jadi pas aku bilang lari yuk, dia malah jalan aja gitu kan. Jadinya males kan mau ngajak dia lagi. Jadi lebih baik sendiri daripada ngajak tapi ujung-ujungnya nggak sesuai sama ekspektasi kita. Yang ketiga, cobain hal baru. Misalnya lu masih sekolah, ikut organisasi, ikut lomba, ikut olimpiade, ikutin semuanya yang sesuai dengan bakat lu. Kalau misalnya nggak sesuai sama bakat lu juga nggak apa-apa sih, tapi lu harus benar-benar nekunin. Karena lu nggak bakalan tahu apa yang bisa lu dapet ketika lu udah ikut lomba, magang, ataupun misalnya freelance gitu-gitu. Cari kesibukan, belajar hal baru. Pokoknya keluar dari zona nyaman lu. Nah, jadi aku punya cerita. Aku kan suka sama Spider-Man. Terus waktu itu tahun berapa ya? Keluar tuh Spider-Man Far From Home. Aku pengen banget nonton. Tapi nggak punya temen, nggak tau mau ngajak siapa. Dan aku udah tanya sama salah satu teman baik aku kan. Ternyata dia nggak terlalu suka Spider-Man. Dan teman baik aku yang lainnya malah nggak tahu Spider-Man asal usulnya gimana gitu-gitu. Jadi daripada ngajak orang, aku pikir mending nonton sendiri. Ya kan, nggak semua orang bisa diajak nonton film yang kita suka. Nggak semua orang nyambung. Jadi ya udah sendiri aja gitu. Selagi bisa sendiri, kenapa harus ngajak orang? Walaupun takut, aku coba mesen tuh di Tix ID. Pas ke mall, aku nggak tahu nih mau cetak tiketnya di mana. Aku tanya ke mbaknya, Kak, cetak tiket ini di mana ya? Dengan nada malu-malu gitu. Akhirnya ditunjukin, diarahin. Nggak bakal diamukin kok, pasti diarahin. Kalau misalnya kita nanyanya juga baik-baik. Yaudah akhirnya diarahin. Gue cetak tuh tiket, gue masuk ke ruangan bioskopnya. Dan tau nggak, di samping gue ada bapak-bapak sama anak-anaknya. Jadi mereka kayaknya quality time. Dan gue dengan awkwardnya duduk aja, fokus nonton. Dan waktu itu nggak ada masker. Sebenarnya malu sih, cuman ya udah demi Spidey. Gue beraniin diri buat foto layar pas filmnya udah habis. Bodo amat orang mau ngeliatin. Dan waktu itu tangan gue masih gemeter gitu buat megang kamera. Jadi buat apa malu? Daripada kehilangan momen, ya udah foto. Pede aja, foto pemandangan, foto makanan yang lu suka, selfie di tempat yang lu suka, daripada lu kehilangan momen. Jangan
pedulikan pemikiran orang, karena orang juga banyak yang lebih aneh dari itu. Lagian foto-foto doang nggak ngerugiin orang. Sekarang malah ada yang joget-joget TikTok kan di tempat umum gitu. Kalian peduli nggak misalnya ada yang joget-joget di tempat umum gitu? Kayak udah gitu kan, biasa aja. Dan kalian juga harus mikir kalau misalnya orang lain juga berpikir kayak gitu ke kalian. Mereka nggak peduli sama apa yang kalian lakuin di tempat umum. Mau kalian jungkir balik, mau kalian joget-joget TikTok, mau foto, atau pergi me time sendirian, gak ada yang peduli. Yang harus kalian tanemin di pikiran kalian kalau misalnya kalian lagi keluar sendiri itu gak ada yang peduli. Semua orang sibuk sama urusannya masing-masing. Misalnya kalian masih malu ya, karena belum pernah datengin tempat itu, misalnya pengen ke coffee shop, kalian searching dulu harganya berapa, tempatnya kayak gimana, tutup sampai jam berapa, buka dari jam berapa. Kalian searching biar kalian gak linglung pas nyampe ke kafenya gitu. Itu tips dari aku sih, soalnya aku dari dulu gitu kalau misalnya pengen datengin tempat baru sendiri. Dulu aku malah pernah me time tapi bawa cuma 20.000. Dulu kan belum ada ya kayak coffee shop yang semahal itu gitu ya, maksudnya yang harganya di atas 20.000. Walaupun mau terobos tapi harus diperkirain dulu. Oh ntar ada parkir nih, ntar ada bayar ini, ntar makanannya segini. Kata siapa misalnya duit cuma 50.000 atau 100.000 gak bisa me time? Bisa, yang penting kalian searching dulu. Itulah gunanya internet, itulah gunanya gadget. Kalian harus searching dulu, cari tahu tempat apa yang pengen kalian datengin dan berapa harga tempat yang pengen kalian datengin, kira-kira habis berapa. Harus diperkirain semuanya biar me time kalian lancar. Dan ini yang terakhir, kalau lagi me time di luar, lu jangan lihat kesana kemari dan jangan bertingkah aneh. Misalnya jalan bongkok gitu sampai ngelirik ke orang, ya itu kan aneh ya. Justru jadi sorotan kalau misalnya lu kayak gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja, jalan lurus tegap, fokus sama apa yang lu cari aja. Jangan ngelihat sana terus dengan postur tubuh yang bungkuk dan malu-malu, gak enak dilihat. Jadinya malah diliatin sama orang-orang karena lu aneh kalau kayak gitu. Sorry nih gue ngomong gini karena emang aneh. Karena kita juga kalau misalnya ada orang kayak gitu di luar, pasti kita kayak langsung ngeliatin kan, kayak kenapa nih orang gitu, ini orang kenapa gitu. Pede aja kalau misalnya lu mau lihat-lihat sekitar karena lagi nyari apa yang lu cari, ya udah lihat aja, lihat tapi yang santai aja gitu, nggak usah peduliin orang. Cuek, belajar cuek. Di situasi yang kayak gini, dimana lu harus keluar sendiri, lu harus cuek, lu harus bodo amat. Pun lu nggak bisa baca pikiran orang, buat apa lu peduli? Lu juga nggak tahu tuh orang ngeliatin lu beneran apa enggak, atau cuman kayak terkagum sama penampilan lu yang wow. Tanamin mindset kalau misalnya lu orang yang mempesona, menarik, dan keren. Karena kalau lu sendiri berpikiran kayak gitu ke diri lu sendiri, maka orang lain juga akan melihat lu kayak gitu. Ingat, pikiran, mindset mempengaruhi segalanya. Cari pengalaman baru sebanyak-banyaknya. Karena mau semalas apapun lu berinteraksi atau bersosialisasi sama orang, lu tetap harus bersosialisasi. Buat apa? Buat pengalaman hidup. Karena ketika lu kenal orang baru, lu bisa bertukar pikiran. Misalnya mereka sharing, mereka cerita, oh lu jadi dapet ilmu baru gitu, ya kan? Dan misalnya mereka ada pengalaman buruk, terus mereka cerita, lu jadi tahu nih, oh ternyata nggak boleh gini-gini ya, ternyata kalau misalnya gini-gini bisa gini-gini. Lu jadi tahu dari orang lain yang baru lu temuin misalnya. Karena pelajaran hidup nggak mesti dari apa yang kita lewatin ya, nggak mesti dari pengalaman kita. Dari pengalaman orang juga kita bisa jadiin pelajaran buat kita. Di rumah nggak apa-apa lu mau ansos, tapi kalau di luar lu harus bisa bersosialisasi. Nggak mesti harus hyperactive banget, enggak. Cuman yang penting lu tahu cara berinteraksi sama orang yang benar kayak gimana, lu tahu cara beradaptasi di lingkungan baru kayak gimana, dan lu berani nih buat keluar dari zona nyaman lu, nyobain hal-hal baru.
Dan ini semua dilakuin biar diri lu bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Cukup video kali ini. Misalnya ada yang pengen dibahas, bisa komen. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Makasih banyak buat yang support channel ini. Jadinya aku makin semangat buat upload dan buat sharing sama kalian. Have a nice day. Bye-bye.